أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita bersyukur alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah semata kita bisa menjalankan amalan-amalan saleh dengan sempurna. Subhanallah. Ini semua nikmat Allah untuk kita beribadah kepadanya. Soleh itu sendiri artinya adalah sesuai. Amal soleh, perbuatan yang sesuai. Orang yang soleh, orang yang mampu menyesuaikan diri. Sesuai dengan siapa? Dengan yang memiliki langit dan bumi serta seisinya. Maka amal soleh itu berdasarkan apa yang dicintai, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita menyesuaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka itu hidup adalah menjalankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan keinginan diri kita. Subhanallah. Tidak ada kontradiksi keinginan kita dan keinginan Allah. Karena semua keinginan Allah pasti baik. Dan Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Subhanallah. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama. Sampai Allah memberikan contoh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sungguhnya Allah dan seluruh para malaikat memberikan salam salat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salat kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Allah kasih contoh. Dan semua perintah Allah pasti ada manfaatnya untuk diri kita, keluarga kita. Apa itu? Kita memberikan salam salat kepada Rasulullah SAW sebagaimana Allah dan para malaikat memberikan penghormatan. Rasa hormat kita kepada Rasul adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu. Ketaatan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian betul-betul cinta Allah, betul-betul cinta Allah, fattabi'un, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda cinta Allah, ikuti aku. Aku itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka rasa syukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah mengirim manusia pilihan. Rasa terima kasih kepada Nabi, yaitu dengan salam dan salat kepada Rasulullah SAW. Maka rasa cinta dan terima kasih kepada Nabi itulah salawat. Subhanallah. Betapa banyak orang yang memberikan salam salawat tapi tidak merasakan sesuatu. Harusnya ketika salam dan salawat kita ucapkan, betapa banyak perilaku kita yang mungkin belum sesuai dengan Rasulullah SAW. Maka kita menegur diri kita, ya Allah. Tadi saya marah, tadi saya begini.
Tadi saya begini, astagfirullahaladzim. Aku harus ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini membahas kajian yang kemarin. Kajian kemarin bagaimana kita mendiagnosa di dalam hati dan pikiran kita ada fujur, ada yang mengajak kepada kemaksiatan. Bagaimana kita bisa memahami di dalam diri kita ada sesuatu yang tanpa kita sadar itu penyakit. Malas beribadah, malas menuntut ilmu. Hmm. Maka kemarin kita sudah bikin terapinya. Banyaklah berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Bantu aku untuk mengingat Engkau zikrika wa syukrika. Untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma ya Allah. A'ini ala. Bantu aku ya Allah. Beri aku kekuatan ya Allah. Zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantu aku ya Allah. Untuk selalu mengingat Engkau. Untuk selalu berzikir padamu. Ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku selalu bersyukur dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah. Wa syukur wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar selalu beribadah, mengupgrade kualitas ibadah, mengupgrade kualitas eh, amal saleh kita. Mengupgrade maksudnya bagaimana? Yang tadinya hanya sholat wajib saja, sekarang sholat apa sunnah, subhanallah. Yang tadinya hanya sholat-sholat eh, sunnah rawatib saja, sekarang eh, membacanya sholatnya duha, tahajud, sholat tasbih, sholat masya Allah bertambah. Yang tadinya tidak pernah apa namanya, tidak pernah puasa Senin Kemis. Sekarang puasa Senin Kemis. Nah, ini hanyalah sebuah apa description supaya wahusna ibadatik itu artinya adalah dan eh, agar kita betul-betul beribadah lebih baik. Mengupgrade. Hasan itu baik. Husni berperbaiki. Ibadatika. Kita memperbaiki ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Kita yang tadinya malas untuk eh, apa menyapa orang itu ibadah. Afsus salam. Ayo kita banyak-banyak memberikan apa salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu husni ibadah meningkatkan kualitas ibadah sosial. Nah, kadang-kala kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi juga kesalahan sosial horizontal. Nah, kesalahan sosial horizontal ini yang kadang-kala kita abaikan, lupa. Lupa bahwa kita senyum adalah ibadah. Lupa bahwa kita menyapa adalah ibadah. Kita ingin sekali banyak orang-orang yang mendapatkan rahmat dari kita hanya dengan Assalamualaikum, senyum. Yang tadinya jutek, apa, kita kita rubah. Bagaimana husna ibadatik itu meningkatkan kualitas ibadah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini upayakan. Jangan lepas zikiran ini sehingga kita terjaga dari futur. Kemarin kita sudah bahas Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Kita sudah bahas ini. Ya Allah, ilhamkanlah, bimbinglah aku. Tidak ada satu bimbingan kecuali dari Engkau. Wa'idni min syarri nafsi. Dalam diri kita ada hawa nafsu. Dalam diri kita ada kekotoran. Dalam diri kita ada kefasikan. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Nah, hanya orang yang merasa buruk sajalah yang berzikir minta proteksi. Nah, ini baik. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Upayakan zikiran ini jangan sampai lepas dari lisan kita.
Mau berdiri duduk berbaring. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tentu kita mengetahui Rasulullah SAW bertemu dengan Mu'ad. Dipegang tangan Mu'ad, dipegang. Ya Mu'ad, wallah inni la uhibbuk. Dipegang tangan Mu'az. Mu'az berkata, demi Allah wahai Mu'az, aku cinta kamu. Subhanallah. Aduh ya Rabb. Bayangkan kalau kita dikatakan oleh Rasulullah, aku cinta engkau. Wallahi inni la uhibbuk. Subhanallah. Aku juga sangat amat mencintai engkau demi Allah. Kemudian kecintaan Rasul memberikan sebuah wasiat, memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah warisan ilmu yang dahsyat, cinta. Usika ya Muaz, aku kasih wasiat engkau wahai Muaz. Apa itu? La tada'an nun taukid musyaddadah fi dubri kulli salah أن تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan, kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa setiap selesai akhir salat. Akhir salat, ya Allah, berikan aku kekuatan, bantu aku untuk selalu berzikir padamu, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, untuk selalu memperbaiki ibadah padamu. Subhanallah. Subhanallah. Bayangkan Rasulullah SAW ketemu dengan kita, kemudian Rasulullah mengatakan, Hai Arifin, saya cinta kamu. Ya Rasulullah, saya lebih cinta kepada engkau. Hai Arifin, saya kasih kamu wasiat. Jangan meninggalkan setiap akhir salat bacaan Ya Allah, bantu aku, berikan kekuatan kepadaku untuk selalu berzikir kepada Engkau, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Subhanallah. Ini kisah penting sekali buat kita. Hadis Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal orang yang jenius, cerdas, yang luar biasa. Maka kecintaan Rasulullah SAW kepadanya, kita jangan sampai sekali-sekali meninggalkan doa ini. Maka ini doa ini diletakkan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam, ini salah satu software antivirus. Virus apa? Futur yang kemarin kita bahas. Dan ternyata kekuatan doa ini luar biasa karena minta kekuatan dari Allah. Hanya orang yang merasakan titik la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun, bahkan keberadaan diriku tidak ada apa-apa kecuali semua dari Engkau ya Allah. Hanya orang yang merasa lemah sajalah yang minta tolong kepada Allah. Tapi kalau kita tidak merasa lemah, merasa kuat, maka kita tidak berzikir ini. Sebab inilah celah setan masuk. Karena merasa kuat. Subhanallah. Ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam keadaan lapar sekali, tetangga kita punya makanan, nggak ada lagi jalan. Pak Ahmad minta tolong sedikit makan menghilangkan lapar. Kira-kira gitu. Oke, rumah kita nggak ada listrik, mati listrik semuanya. 1 bulan penuh nggak ada air, berandai-andai. Mau tidak mau di sebelah ada sumur, orang punya sumur. Zaman sekarang jarang orang punya sumur. Kalau dulu kan pakai sumur begini. Minta airnya dong. Kita kalau merasa butuh baru bergerak. Kebanyakan orang tidak merasa di dalam dirinya ada fujur, tidak mendiagnosa dirinya ada fujur, ada yang menyebabkan dia maksiat. Dia merasa benar-benar seakan-akan suci. Wala tuzakku anfusakum. Redaksi Al-Quran, Allah berfirman, jangan Anda merasa bersih suci. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mendiagnosa diri kita. Minta Allahumma a'inni ala
zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Zikiran sedikit dahsyatnya luar biasa. Dan ini gambaran kecintaan Rasulullah SAW agar kita tidak pernah melepaskan zikiran ini di akhir salat kita. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali meninggalkan zikiran ini di akhir salat kita. Yaitu sebelum salam kita berdoa karena itu mustajab. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, untuk selalu mengingat Engkau setiap saat, untuk selalu bersyukur kepada Engkau setiap saat, untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau ya Allah Subhanahu. Ini harus hafal. Dari sini kita kalau diminta oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, Allah ngasih. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Betapa dahsyatnya orang kalau sudah selalu berzikir. Berdiri, duduk, berbaring. Setan marahnya luar biasa. Tidak ada celah setan untuk masuk. Sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit zikir. Itu setan belum masuk. Yang repot kalau setan sudah masuk, ngeluarinnya bagaimana? Nah, tetap dengan berzikir. Entah berzikir ruqyah, gitu kan. Entah berzikir ta'awuz, minta proteksi kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau banyak-banyak membaca surah Al-Falaq dan surah Nas. Kita punya masalah merasa kuat, maka tidak minta kekuatan dari Allah. Harusnya kita merasa lemah, maka kita terdorong untuk meminta kekuatan dari Allah. Kita punya masalah merasa bersih, padahal kita harus tahu di dalam diri kita ada yang kotor, yaitu hawa nafsu kita. Inilah yang dijadikan modal setan untuk masuk kepada hati dan pikiran kita. Subhanallah, astagfirullah. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh aku akan ambil jatahnya aku di dalam setiap manusia hambamu ya Allah. Ini kata-kata iblis di hadapan Allah. Masalah kita adalah kita tidak merasa bahwa di dalam diri kita ada penyakit yang mana kita harus mengobatinya. Yang sangat berbahaya. Berkumpullah orang-orang yang punya penyakit. Akhirnya mereka merasa hal yang biasa padahal itu adalah penyakit. Ini yang berbahaya dan kemarin sudah kita bahas. Duduklah kita bersama orang-orang yang saleh. Nah, seperti ini kita ikutin kajian. Mengikuti kajian itu kita duduk bersama orang yang saleh. Kita dengarkan firman-firman Allah. Ya Allah, Masya Allah. Kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyimak, oh selama ini saya merasa benar terus. Padahal di dalam diri saya ada kekotoran. Subhanallah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Maka lihat redaksi yang setiap saat kita ungkapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan kelemahan kita. Maka saya kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah aku banyak salah. Bantu aku ya Allah. Aku minta tolong kepada Engkau ya. Ya Allah, aku banyak dosa, bantu aku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku, bimbing aku ya Allah. Ya Allah, aku banyak masalah. Ya Allah, masalah ini selesaikan ya Allah. Tolong apapun dalam hati kita. Intinya, esensinya, lisan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka redaksi Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Maka salat rasa membutuhkan. Subhanallah. Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita lupa dengan zikiran ini. Kalau saya pribadi, bukan hanya di akhir salat sebelum salat. Sebelum akhir salat, setelah salat, kadangkala sedang nyetir, kadangkala sedang berjalan, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika. Terus minta, ya Allah, tolong bantu aku, ya Allah bantu. Janji Allah, udu'uni astaghfirullah. Minta. Minta pun gratis, Anda gak bayar. Beda dengan agama-agama lain.
Doa aja pakai bayar. Mana ada? Iya. Anda kalau ke Bali, semua doa pakai dupa, pakai apa itu? Itu beli. Kita ke Pura, beli itu. Harus mengeluarkan sedikit uang, walaupun itu murah. Tapi karena ingin berdoa terus, berdoa terus. Kita 5 waktu sholat wajib gratis. Subhanallah. Nah, kita ini dalam ibadah kita free of charge. Berzikir free of charge. Minta juga gratis. Minta gratis, nggak ada bayarnya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau orang menuduh, "Oh, kalau kayak saya sholat itu kan ada kita dimintain duit dengan kotak amal." Itu tidak minta. Itu hanya menggugah hati kita agar kita tidak lupa. Bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal. Pun Anda tidak menaruh uang sedikit pun di kotak amal, tidak apa-apa. Subhanallah. Balik lagi buat diri kita semua, Bang. Kita minta, minta, subhanallah. Minta. Minta itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, minta surga. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bercerita. Cerita, tolong cerita ini, tolong diceritakan lagi kepada eh, anak-anak kita. Mungkin bapak-bapak ini udah banyak yang sepuh di sini, pada cucu lah. Tolong cerita ini diceritakan kepada anak kita, cucu kita. Atau gini, istri kita yang gak ikut, bapak-bapak yang ikut kajian, istri gak ikut. Para ibu yang suami yang gak ikut, ceritain. Tolong ini, tolong diceritakan. Karena ini penting, hadis sahih riwayat Muslim. Ini kisah yang Masya Allah, buat saya pribadi bikin nangis. Dan saya minta terus kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah tolong, ya Allah tolong." Selalu gini, "Ya Allah tolong, tolong." Tolong apa? Saya ingin seperti ini. Ya, gara-gara, saya ingat ini gara-gara minta, minta. Minta itu gratis. Kalau minta itu yang mahal-mahal. Gitu kan. Kalau urusan dunia minta berapa ya? Minta 1 juta, jangan. Minta 1 miliar, jangan. Minta 5.000 triliun. Buat apa? Bayar hutang Indonesia. Bayar hutangnya Jokowi kemarin. Gitu. Subhanallah. Minta yang dahsyat. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan bercerita pada akhir kuliah subuh ini. Tadi sudah kepada yang tadi saya ceritakan Mu'adz sampai tangannya dipegang. Sekarang adalah bernama Robiah ibnu Ka'b al-Aslami. Robiah itu bukan perempuan, Robiah. Robiah, Robiah, Robiah itu laki-laki. Ini pembantunya Nabilah, servant yang selalu nolong Nabi, nolong bantu, 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 bantu. Apa aja dibantu. Mau Nabi mau ini, yang mau wudhu dia mau sholat. Siapin ambil apa baskom, ambil air, ya harus wudhu. Pokoknya apa bantu. Ketika itu eh apa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini cerita. Kuntu abitu. Waktu, bahasanya kuntu abitu ma Rasul. Waktu itu aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Apa? Fa'ataitu biwudu'i wa hajati. Dan aku bawa tempat untuk wudhu dia dan kebutuhan dia untuk wudhu dibawa. Bawa. Mungkin hati Rasulullah SAW, ini orang baik banget, nyervis saya, ini kebutuhan saya dipenuhi, kebutuhan saya dipenuhi. Apa? Faqala li sal. Kemudian Rasulullah ngomong begini, wahai Rabi'ah, mintalah padaku. Minta apa? Bukankah itu sebuah ungkapan ketika kita mencintai anak kita, mau apa kamu? Subhanallah. Seandainya bapak mengungkapkan rasa cinta kepada istrinya, apa sih yang enggak buat kamu? Apa sih? Semua aku kasih. Kasarnya gitu lah. Minta apa sayang? Kira-kira gitu. Apalagi nih bapak-bapak yang sudah punya cucu. Minta apa cucuku? Minta mainan beliin. Minta apa lagi? Kira-kira gitu. Ini ungkapan cinta. Minta apa sih? Apa yang diminta oleh Robiah? Mintanya ini. Mintanya kalau tadi uang kita nggak minta 1 juta, enggak. Minta 10.000 triliun kasarnya gitu. Yang susah diakalin. Apa mintanya?
as'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Aku minta ya Rasulullah agar berdampingan dengan engkau di surga. Berdampingan. Allah Akbar. Ini haknya Allah dan ada surga spesial untuk Nabi namanya Rafiqul A'la. Itu derajat yang paling tinggi, paling hebat, paling top. Ini Robiah mau ngikut. Loh, ini spesial untuk Rasul. Kamu bukan Rasul seakan-akan gitu. Ini tafsiran dari saya. Jadi teksnya adalah faqala li. Rasul mengatakan, sal, minta. Fakultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Ya Rasul, aku minta aku berdampingan dan engkau di dalam surga. Rasulullah berdiam. Aware dhalik. Yang lain aja. Sekarang. Karena mintanya ketinggian. Dari tadi disuruh minta, sekarang suruh ganti. Subhanallah. Seandainya ada, Pak Arifin minta apa? Saya minta motor. Waduh, mahal banget. Ganti yang lain. Oh, minta motor buat apa? Buat Taida yang di pedalaman itu. Kemarin nelfon. Saya minta motor, emang jauh harus punya kendaraan. Berandai-andai. Jangan Pak Ustaz. Oh ya udah, minta beras. Buat apa? Buat yang ada di pondok pesantren. Mahal banget. Oke, minta semen. Mahal banget. Oke, minta batu bata. Dirubah supaya lebih rendah maksudnya. Maka Rasulullah mengatakan, yang lain. Apa kata-kata Rabi'ah bin Ka'ab? Rabi'ah bin Ka'ab ngomong begini. Kalau bahasa kita, huwa zalik. Itu aja. Jadi saya teringat dengan anak saya waktu itu. Lagi jalan ngeliat boneka. Wah, aku beli ini mau ini. Saya ngeliat harganya. Astagfirullahaladzim, mahal banget. 200.000. Allah Akbar. Aduh, mahal sekali ini. Wah, Rayu jangan nak ya nak. Wah, ngamuk. Pokok yang itu. Nah, ini sama. Pokok yang itu. Aduh, segitu. Ini yang lain aja nak ya, beli kue aja ya, beli roti, kira-kira gitu lah. Supaya dirubah permintaannya. Kata, nah, kisah ini sama Robi'ah. Jadi kisah pembantunya Rasulullah SAW, Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu bercerita, aku bermalam bersama Rasulullah SAW dan aku siapkan tempat wudhu untuknya. Maka tergeraklah hati Rasulullah SAW, ayo minta apa? Ya Rasulullah, aku minta bersama engkau di dalam surgamu. Langsung. Yang lain, wahai Rabi'ah. Ya Rasul, yang itu aja. Apa kata-kata Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratus sujud. Oke, bantu aku. Agar engkau bisa bersamaku di surga, kamu harus memperbanyak sujud. Subhanallah. Dari hadis ini kita bisa menambahkan, Allahumma inni ala kathratus sujud. Allahumma inni ala kathratus sujud. Allahumma inni ala kathratus sujud. Ini dari hadis. Ya Allah, bantu aku untuk memperbanyak sujud. Ya Allah, bantu aku untuk memperbanyak sujud. Subhanallah. Artinya dari hadis ini kita harus merasakan kenikmatan di dalam sujud sehingga kita mengulang-ulangnya. Dalam tafsir-tafsir hadis, sujud di sini adalah sholat. Di sini adalah kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berdoa sebagaimana cinta Rasulullah kepada Muaz dalam hadis sahih, ya Muaz bin Jabal, ya Muaz, aku sangat mencintai engkau. Ya Rasulullah, aku amat sangat mencintai engkau. Oh, kalau begitu, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa di akhir salat, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berikan aku kekuatan, tolonglah aku untuk selalu
berzikir pada Engkau setiap saat, untuk selalu bersyukur pada Engkau setiap saat, untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau setiap saat. Hadis ini kita praktekkan. Bukan hanya sebelum salam kita berzikir, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mau dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Apalagi ketika ada penyakit futur, ada penyakit malas. Kita terus, ya Allah tolong aku. Begitu juga kisah Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslam. Ketika itu beliau menceritakan, aku bermalam bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku siapkan untuk berwudu. Kemudian Rasulullah mengatakan, minta kepada aku. Akhirnya aku mengatakan, ya Rasulullah, aku minta bersama engkau ketika di dalam surga. Rasulullah SAW berkata, yang lain. Ya Rasulullah SAW, hanya itu yang aku minta, nggak ada yang lain. Oh, kalau begitu bantu aku. Engkau perbanyaklah sujud, saudara. Dari hadis ini kita bisa memahami. Berdoalah, Allahumma a'inni ala kasratis sujud. Ya Allah, bantu aku untuk selalu memperbanyak sujud. Pak Ustadz, boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia? Boleh, di luar sholat boleh. Tapi di dalam sholat, bacalah sebagaimana Rasulullah SAW yang mengajarkan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik.